نقول لكم أحسن الشكر والجزاء على حضوركم في هذه المجموعة المباركة، مجموعة فيها الأعضاء المحبون في تعليم اللغة العربية لفهم القرآن الكريم، ونتمنى أن نكون من العالمين والفاهمين والعاملين على كل ما قرأنا من القرآن الكريم. Kami bersyukur, berterima kasih pada para peserta sekalian pada hari ini, ya, pertemuan yang kedua. Ya, kemarin kita sudah buka, ya, Rizky. Ya, hari pertama kemarin kita sudah mulai memperkenalkan sebagai pengantar terkait dengan program kita, kelas kita, yaitu Paham Bahasa Arab Al-Quran. Dengan tujuan utama adalah bagaimana kita semuanya, ya, memiliki fondasi kebahasa Araban, ya, untuk memahami, menghayati, dan juga memberikan makna yang lebih luas, ya, dari apa-apa yang kita baca dalam Al-Quran. Kemudian kita juga bisa memahami dari segi bahasa Arab itu, ya, makna-makna yang terkandung, ya, makna-makna yang tersirat dari ayat-ayat Al-Quran Karim. Tayyib, pada pertemuan kali ini sanata'allamu an tarkib al-lughawi atau al-mabadi' al-awlawiyah fi ta'lim al-lughah al-arabiyyah atau fi tarkib al-jumlah al-arabiyyah. Kita ingin mengenal terlebih dahulu, ya, struktur bahasa Arab. Struktur di sini adalah fondasi-fondasi terpenting ataupun pilar-pilar utama dalam mengenal susunan kalimat bahasa Arab. Andaikan ataupun diibaratkan, ya, seperti bangunan, ya, maka fondasi-fondasi ataupun tiang-tiangnya itu sebagai unsur utama dalam suatu bangunan. Nah, fondasi ini pun juga nantinya sebagai fondasi awal, ya, sebagai rumus dasar bagaimana kita lebih memahami struktur atau alur pembuatan kalimat bahasa Arab. Nah, dari situ kita akan mengetahui, ya, bagaimana kita bisa menjelaskan apakah jumlah ini, ya, ada fiilnya ataukah ada isimnya. Nah, seperti itu nanti kita akan bahas selengkapnya. Baik, nuwasil. Nah, ini struktur bahasa Arab. Komponen yang paling utama itu adalah tentunya huruf, ya. Huruf. Apa? Huruf abjad bahasa Arab. Huruf abjad bahasa Arab. Seperti halnya huruf abjad bahasa Indonesia. Artinya, mau nggak mau, ya, huruf itu menjadi bahan utama, gitu kan. Bahan utama dalam pembuatan struktur bahasa Arab ini. Ya, seperti halnya bahasa-bahasa yang lainnya, maka huruf menjadi yang utama. Nah, dari huruf inilah kemudian akan menjadi struktur bahasa Arab. Ya, ketika huruf, ya, bainal hurufil arabiyyah nurakkibuha fa takunu hadhil huruf kalimatan. Ketika huruf-huruf itu digabungkan, ya, huruf-huruf pilihan, ya, maksudnya digabungkan, maka kemudian terbentuklah suatu struktur yang namanya kalimat. Kalimah itu bahasa Arab, ya. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kata. Ya, saya ulangi, kata itu bahasa Indonesia, ya. Kata dalam bahasa Arab diistilahkan dengan kalimah. Ini memang ada perbedaan, ya. Sama-sama digunakan istilahnya dalam bahasa Indonesia, tetapi penggunaannya berbeda. Seperti halnya di Indonesia kita bilang SMP ataupun madrasah sanawiyah, ya, MTS, tingkat SMP,
Di Indonesia kita bilang madrasah tsanawiyah. Dalam bahasa Arab, ya, al-mustawa tsanawi itu adalah untuk madrasah setelah tsanawiyah, yaitu SMA sederajat. Nah, sedangkan madrasah tsanawiyah itu di bahasa Arabnya adalah mutawassithah, pertengahan. Itu ada perbedaan. Nah, di sini dipakai kata itu bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab istilahnya kalimah. Ya. Yang kedua, setelah kalimah ini, kata digabungkan minimal dua kata, maka kemudian menjadi kalimat. Ya, pakai T. Kalimat. Kalau bahasa Arab kalimah dimatikan ya. Kalau kalimah artinya kata, kalau kalimat bahasa Arabnya jumlah. Ya, jumlah sempurna, kalimat. Apa itu kalimat? Kalimat adalah rangkaian dari beberapa kata. Nah, ini struktur yang paling utama dalam bahasa Arab. Kata dan kalimah. Kata dan kalimah. Atau kalimah dan jumlah. Ini ya. Kata atau kalimah. Kemudian setelah itu kalimat atau jumlah. Kita lihat contoh di bawahnya. Ya. Ini strukturnya. Di atasnya adalah al-jumlah. Apa tadi jumlah? Jumlah adalah rangkaian dari beberapa kata atau beberapa kalimat. Minimal berapa? Minimal 2 kalimat. Jadi jumlah itu terdiri dari 2 kalimat itu minimal. Di sini ada 3 ya, kalimat, al-kalimah, al-kalimah. Artinya bisa 2, bisa sampai 3, bisa lebih. Kita lihat contohnya. Zahaba Muhammadun. Zahaba Muhammadun. Ada berapa kalimat di sini? 2. Ada 2. Baik, jazakillah. Ada 2 ya. Yang pertama zahaba, kalimat yang kedua Muhammadun. Maka ini sudah menjadi jumlah atau menjadi kalimat. Zahaba Muhammadun. Muhammad telah pergi. Zahaba artinya telah pergi. Zahaba Muhammadun itu sudah menjadi jumlah atau kalimat. Al-mithal tsani. Ja'al haqqu. Ja'al haqqu. Sama ya, ada 2 kalimat. Ya, jumlah ini terdiri dari 2 kalimat. Yang pertama ja'a, yang kedua al-haqqu. Artinya ja'a itu datang. Al-haqqu kebenaran. Ya, jadi kebenaran telah datang. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Datang kebenaran ya, kebatilan sirna, gitu ya. Nah, al-mithal ba'dah. Contoh berikutnya, syariba Ahmadu al-qahwata. Syariba Ahmadu al-qahwa. Syariba, ada berapa kata ini? Atau berapa kalimat di sini? Ada 3 ya, ada 3 ya. Naam. Syariba Ahmadu al-qahwa. Syariba al-kalimah al-ula. Ahmadu al-kalimah al-thaniyah. Al-qahwata al-kalimah al-thalithah. Nah, sehingga minimal 2 kalimat atau 2 kata itu sudah bisa dinamakan sebagai jumlah. Tafadhol, bisa diberikan contoh yang lainnya? Contoh 2 kalimat minimal kemudian menjadi jumlah. Ada yang bisa memberikan contoh yang lainnya? Dari Al-Quran, dari hadis atau dari kalimat biasa, ungkapan biasa, silahkan. Ya, yang terdiri dari 2 kata, kemudian sudah menjadi suatu jumlah. Ukhti Yani, bisa memberikan contoh dari jumlah? Bu Yani hadir, Bu Yani? Ya, Ustaz. Apa contoh barangkali sudah ada mufrodat atau kosakata bahasa Arab yang diketahui? Nanti kita gabungkan. Atau apa yang misalkan
bisa Ibu tahu kosakata bahasa Arab? Boleh, silakan. 2 kata. Apa ya? Atau bahasa Indonesia dulu. Nanti kita coba ke bahasa Arabkan ya. 2 kata, minimal 2 kata. Saya menulis. Saya menulis. Oke. Apa bahasa Arabnya? Man ya'rif? Bahasa Arabnya saya menulis. Ana maktabun. Salah. Ana menulis. Maktabun. Menulis apa? Bahasa Arabnya menulis. Maktabun itu tempat untuk menulis. Ya. Tempatnya untuk menulis itu maktabun. Pekerjaannya katabah yaktubu. Iya. Saya sedang menulis atau saya menulis berarti ana aktubu. Ana aktubu. Ya. Ana aktubu. Jazakillah ya. Nah itu sebagai contoh demikian. Artinya minimal 2 kata kan, ana aktubu. Ya, saya menulis. Bahkan dengan aktubu saya itu sebenarnya sudah 2 kata. Artinya ada perwakilan makna saya di situ, yaitu aliful hamzah di depan itu. A itu menandakan bahwa maknanya saya. Aktubu, saya sedang menulis. Oke, Masya Allah. Tabarakallah. Ini ya, jadi jelas ya. Jadi struktur mendasar bahasa Arab adalah dimulai dari apa tadi? Dasarnya adalah huruf, ya. Yang paling utama huruf, kemudian menginjak lagi kalimat. Ya, gabungan dari huruf, misalkan S A P U, sapu, itu kan huruf ya, rangkaian daripada huruf menjadi kata sapu, ya kan? Kemudian menjadi kalimat digabungkan, saya membeli sapu. Berapa kata itu? 3 ya kan? Nah itu menjadi jumlah namanya. Jadi jumlah dalam bahasa Indonesia ya kalimat sempurna gitu ya. Menjadi kalimat sempurna. Dhahaba Muhammadun. Muhammad telah pergi. Ja'al haqqu. Kebenaran telah datang. Syariba Ahmadu al-qahwata. Ahmad telah meminum kopi al-qahwah. Man yuhibbul qahwah? Rizki, hal tuhibbul qahwah? Hal tufaddil syurbul qahwah? Rizki, wujud? Ustaz, ini qahwah, kekuatan. Qahwah. Lagi ada Mana qahwah? Kekuatan kan Ustaz. Kuwah. Minum kopi. Oh, kopi. Iya. Al anta tufaddil qahwah, al tashrabul qahwah? Apakah suka kopi? Jarang Ustaz. Indonesian ini ma'rufuna bil qahwah, al qahwah wal udud. Ya, orang Indonesia kenal ngopi dengan udud ya. Baik. Kita kembali ya. Dhahaba Muhammadun ja'al haqqu syariba Ahmadul qahwah. Nah, ini rangkaian di sini nanti kita jelaskan. Ada 3 kata ya. Apa saja itu? Nah, itu nanti kita bahas. Jadi kalau kita kemarin perkenalan adalah ada namanya al-kaidah as-sarfiyah wal kaidah an-nahwiyah. Contohnya seperti ini. Apa bedanya mempelajari kaidah sarfiyah dengan nahwiyah? Kaidah nahwu dan sharaf ya. Jadi kalau kita ingin memperluas kosakata, maka kita dalami kaidah sharafnya. Ya? Untuk memperluas kosakata, maknanya diperbanyak untuk kosakatanya itu dari segi sorofnya. Kenapa? Karena satu kata, asal katanya satu, itu bisa menjadi sekian atau beragam kata yang berbeda artinya. Gitu ya. Contohnya, seperti kata kataba tadi ya, Ibu Yani menyontohkan saya menulis ya kan. Kataba itu kata dasar atau fiilnya. Kataba 3 huruf. Kaf, ta, dan ba. Artinya menulis. Menulis itu berarti pekerjaan ya kan. Menulis pekerjaan. Dari kataba
ini nanti bisa menjadi orangnya, orang yang menulis. Apa itu orang yang menulis? Katibun. Dari kataba menjadi katibun. Ada dua kan? Kataba menulis pekerjaannya, orang yang menulis namanya katibun. Nah, kemudian setelah itu berpindah lagi menjadi sesuatu yang tertulis. Ya, sesuatu yang tertulis. Apa itu bahasa Arabnya? Maktubun. Maktubun. Jadi Al-Qur'an maktubun fil masahif. Al-Qur'an itu adalah ya kalamullah yang tertulis di mushaf, gitu kan? Di lembaran-lembaran menjadi mushaf. Maktubun tertulis, kataba menulis, katibun penulis, maktubun yang tertulis. Gitu ya. Belum lagi nanti uktub, ya, uktub tulislah, gitu ya. Nah, itu semuanya bisa dikembangkan dari sorofnya. Jadi kalau ikhwas sekalian, Bapak Ibu ya, dikuatkan dari ilmu sorofnya ini, insya Allah akan lebih mempercepat ya perbendaharaan kosakata bahasa Arab. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini contohnya zahaba. Zahaba Muhammadun, ya kan? Zahaba Muhammadun. Zahaba artinya pergi, telah pergi. Ya. Nanti kita pernah dengarkan madhab ya, madhab fikih, ya, madhab Imam Abu Hanifah misalkan gitu ya. Itu dari zahaba artinya. Jadi orang kalau kemudian pergi, zahaba, kemudian mencari sesuatu, ya itu bisa diartikan sebagai madhab. Tetapi ini sudah paten ya, madhab itu adalah istilah paten dalam ilmu fikih. Nah, tetapi asal katanya dari zahaba, gitu. Zahaba, ya, syariba, ya. Nah, itu semuanya kita akan ketahui dari sorofnya. Lalu, kalau kita lihat dari jumlah, ini kan jumlah ya, syariba, Ahmadul Qahwa, ini jumlah semua. Bagaimana bedanya dengan sorof dan nahwu? Nahwu itu membahas ya harokat akhir setiap kata. Harokat akhir setiap kata. Contohnya gini, syariba, banyak ini kenapa kok fathah? Enggak dhamma, enggak syaribu. Kapan dibaca syaribu panjang nanti ya? Kenapa? Kemudian ahmadu, kok enggak ahmada? Nah, kenapa al-qahwata, kok enggak qahwati, qahwatu? Nah, itu tugasnya siapa? Tugasnya nahwu. Gitu ya. Sorof detail kepada kalimat perubahan setiap kata, perubahan. Dari syariba artinya minum. Minum ya. Coba kita praktekkan. Tadi menulis, apa bahasa Arabnya menulis? Ba. Ya kan? Berarti pekerjaannya. Orangnya tadi apa? Orangnya? Orang yang menulis? Monggo. Katibun. Katibun. Nah, sekarang syariba. Syariba artinya adalah minum. Meminum. Orang yang minum apa? Fadhal? Tadi orang yang menulis katibun ya kan? Sekarang orang yang sedang minum. Apa bahasa Arabnya? Disamakan strukturnya. Katibun, huruf pertamanya dikasih alif. Syaribun. Syaribun, mumtaz ya. Syaribun, gitu ya. Nah, seperti itu. Itu perubahannya siapa yang merubah ilmunya? Yaitu sorof. Jadi syariba menjadi syaribun, masyrubun ya, yang terminum ataupun minuman gitu. Nah, kalau harokat terakhir itu pembahasannya adalah nahwu. Baik. Berikutnya jenis-jenis kata ya. Sekarang kita masuk pada jenis-jenis kata. Tadi ada kalimah, ada jumlah ya kan. Nah, kita fokusnya sekarang ke kata atau kalimah. Kata atau kalimah adalah unsur terkecil dari bahasa yang memiliki makna. Ya, kata kalau bahasa Indonesia ya tadi rumah ya kan, Muhammad ya. Kemudian apa? Sekolahan, pasar itu kata, satu ucap ya. Nah, al-kalimah itu terbagi
tanqasimu ila thalathati aqsam. Terbagi ke dalam 3 bagian. 3 macam bentuk. Jadi kalimah bisa ataupun terkategorikan salah satu di antara 3 ini. Ya, yang pertama al-ismu atau isim. Yang kedua al-fi'lu atau fi'il. Yang ketiga al-harfu yaitu huruf. Ya, al-ism, al-fi'l, al-harf. Atau kalau mau dihilangkan alif lamnya bisa ismun, fi'lun, harfun. Gitu ya. Ismun, fi'lun, harfun. Harfun, fi'lun, ismun. Ma huwal isim? Apa itu isim? Isim adalah kata yang menunjukkan makna sesuatu yang tidak terkait dengan waktu. Saya ulangi. Isim adalah kata yang menunjukkan makna sesuatu yang tidak terkait dengan waktu. Jadi ada arti pada zatnya itu sendiri. Ya. Apa saja itu? Ya, bisa nama orang, ya. Bisa nama hewan, bisa nama tumbuh-tumbuhan, bisa sifat seseorang gitu ya. Nah, contoh di situ seperti Muhammadun. Nama orang ya. Muhammadun isim. Kenapa? Dia isim menunjukkan makna. Muhammadun artinya kumpulan kebaikan. Gitu ya, kumpulan kebaikan. Muhammadun. Tetapi nama Muhammad ini tidak terkait dengan waktu. Artinya ya Muhammad itu tetap Muhammad seperti itu, tidak berubah menjadi apa namanya? Muhammad yang apa kemarin gitu ya, terkait dengan waktu. Yang kedua An-Nas. An-Nas artinya manusia, ya, isim itu, manusia. Kemudian Rabbul Alamin. Rabb Tuhan ya. Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu adalah isim Al-Alamin, alam semesta atau semesta alam. Itu isim, ya. Jadi isim adalah kata yang menunjukkan makna sesuatu yang tidak terkait dengan waktu. Kemudian yang kedua adalah al-fi'lu, ya, fi'il. Apa itu fi'il? Fi'il adalah kata yang menunjukkan makna suatu peristiwa dan terkait dengan waktu. Kebalikannya ya. Fi'il adalah kata yang menunjukkan makna suatu peristiwa dan terkait dengan waktu. Artinya tidak bisa dilepaskan dengan waktu. Jadi fi'il adalah kata kerja. Ulang ya. Fi'il adalah kata kerja yang sangat berkaitan dengan waktu kejadian. Waktu kejadian itu ada 3. Waktu kejadian kemarin, yang telah lalu, atau sekarang, atau yang akan datang. Gitu ya. Nah, secara pekerjaannya itu ada 3 juga. Khalaqa contohnya ya. Khalaqa itu kata kerja yang telah dikerjakan. Yang telah dikerjakan. Khalaqa artinya apa? Khalaqallahu. Allah telah menciptakan. Di khalaqa artinya menciptakan. Ya. Itu telah. Kemudian yang kedua na'budu. Na'budu. Kami menyembah. Kami beribadah. Nah, di situ ada makna sedang. Kami sedang beribadah. Na'buduka ya Allah. Kami sedang beribadah kepadamu ya Allah. Gitu ya. Kalau khalaqa, Allah telah menciptakan. Khalaqallah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda. Misalkan ya. Allah telah menciptakan langit dan bumi. Nah, tapi na'budu sedang, kami sedang dan terus ya beribadah. Yang ketiga namanya fi'il kata perintah. Khalaqa kata kerja lampau. Na'budu contoh dari kata kerja sekarang. Qul. Apa artinya qul? Qul. Katakanlah. Katakanlah. Ya, katakanlah. Berarti di situ ada kata perintah ya, kata kerja perintah. Jadi ada fi'il yang lampau, fi'il yang sekarang, ada fi'il perintah di situ ya. Di khalaqa telah menciptakan, na'budu. Na'budu kami sedang menyembah, beribadah, qul katakanlah. Contoh lagi misalkan jalasa. Jalasa artinya telah duduk.
Jalasa artinya telah duduk. Ajlisu, saya sedang duduk. Kalau jalasa itu untuk orang ketiga ya. Tapi kalau saya telah duduk artinya atau bahasa Arabnya jalastu. Saya telah duduk. Ajlisu, saya sedang duduk. Ya, saya sedang duduk. Kemudian misalkan kita perintahkan untuk ijlis gitu ya. Ijlis, maka itu artinya adalah duduklah. Duduklah. Nah, itu untuk fi'il. Jadi ada isim, fi'il yang ketiga, yang terakhir namanya adalah al-harfu atau huruf. Ya, huruf adalah kata yang menunjukkan suatu makna ketika disambung dengan kata lainnya. Jadi huruf ini akan memberikan makna kalau disambung dengan kata yang lainnya. Maka sering diistilahkan dengan kata sambung atau kata penghubung. Itu huruf dalam bahasa Arab. Seperti apa contoh di situ? Huruf min. Dia walaupun hurufnya ada dua tetapi dinamakan dengan huruf ya. Walaupun rangkaiannya dua huruf mim dan nun kan? Min. Tetapi terkategorikan sebagai kalimah huruf. Sebagai kalimah huruf atau kata huruf atau kata penghubung. Min. Contohnya min syarri ma khalaq. Min artinya dari ya. Dari keburukan ma khalaq yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk Allah ya, dari keburukan makhluknya. Kemudian contoh yang kedua bi. Bi artinya dengan. Bi artinya dengan ya. Min artinya dari, bi artinya dengan. Bi rabbin nas. Bi rabbin nas ya. Dengan Tuhannya manusia atau Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini materi kita untuk sementara karena ini tadi saya lupa ya untuk disetting ke Pro, maka ini waktunya terbatas. Kita perlu keluar dulu sebentar, nanti masuk lagi ya. Tadi lupa saya tidak di setting di Pro ini, Ibu Darel. Saya lupa tadi. Oh, Pak Ustadz, mungkin saya yang salah karena tadi saya mau lihat linknya apa namanya. Zoom yang silahkan pakai aja lagi, biar aja keluar masuk. Minta maaf yang banyak. Enggak, ya dah. Minta maaf Pak Ustadz. Ya ini saya yang minta maaf. Ya tadi seharusnya disetting dulu kan, disetting untuk 1 jam gitu ya. Tadi lupa. Jadi kita break dulu ya. Sekitar 2 menit saya setting kembali. Nanti kita masuk kembali untuk melanjutkan dan untuk tanya jawab. Barakallahu fikum. Saya keluarkan dulu ya.